Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan tugas pelayanan publik sesuai dengan bidangnya, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Katanya akan disahkan pada September 2023. Namun, selain banyak honorer bersukacita oleh karena hal tersebut, dengan pengesahan RUASN yang segera pada bulan September, itu mengcover semuanya impian honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tetapi yang 3 golongan honorer ini katanya resmi tidak diangkat jadi aparatur sipil negara. Pertanyaan, apakah ada solusi terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu? Simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ada kabar gembira untuk para tenaga honorer di Indonesia karena revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara akan segera disahkan. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas, pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disebut akan disahkan pada bulan September 2023. Ingat Bapak Ibu ya, sebagaimana yang disampaikan melalui informasi ini, Menpan RB menyampaikan RUASN akan disahkan pada bulan September 2023 tahun ini. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mudah-mudahan di September ini segera diketok setelah 7 tahun tidak diselesaikan. Ini ujar Anas dalam wawancaranya di BRIN pada Selasa 5 September 2023 beberapa hari yang lalu. Tahun 2023 ini akan ada pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN bagi tenaga honorer dari berbagai instansi pemerintahan di seluruh Indonesia. Dalam pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN, nasib tenaga honorer di Indonesia memang menjadi salah satu poin yang paling jadi perhatian. Pasalnya, terdapat sebanyak 2,3 juta tenaga honorer yang telah terdata di Indonesia, yang mana 2,3 juta tenaga honorer ini mengabdi di instansi pemerintah pusat dan mayoritasnya mengabdi di instansi pemerintah daerah. Dengan jumlah tenaga honorer yang semakin banyak, ini perlu adanya penataan bagi tenaga honorer dan salah satu solusinya adalah pengangkatan menjadi aparatur sipil negara atau diangkat menjadi ASN. Namun, ada golongan tenaga honorer yang tidak diangkat menjadi ASN karena telah resmi di blacklist oleh Menpan RB dan BKN. Jadi tentunya kalau sudah di blacklist Bapak Ibu berarti itu sudah diaudkan dari database atau dari pangkalan data Badan Kepegawaian Negara dari jajaran data honorer. Perlu diketahui, alasan golongan tenaga honorer di blacklist oleh Menteri Pan RB dan BKN adalah karena melanggar beberapa aturan pemerintah. Nah, tentunya ini satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Ada apa pelanggaran ini sehingga para honorer ini di blacklist oleh BKN dan Menpan RB. Lalu golongan tenaga honorer apa saja yang tidak akan diangkat menjadi aparatur sipil negara? Terdapat 3 golongan yang telah resmi tidak akan diangkat menjadi aparatur sipil negara adalah sebagai berikut. Pertama, tenaga honorer yang telah mencapai batas usia pensiun. Jelas kalau sudah sampai pada batas usia pensiun, tidak mungkin lagi diangkat lagi
karena memang pensiun. Golongan ini di blacklist oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, sehingga tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara 2023 karena telah mencapai batas usia kerja di instansi pemerintah. Yang kedua, tenaga honorer yang tidak aktif selama 3 bulan atau lebih. Logikanya kalau memang tidak aktif, ya untuk apa diangkat menjadi ASN? Jadi golongan ini dijelaskan bahwa di blacklist dan tidak akan diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 karena tenaga honorer ini sudah lepas dari tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Artinya, sudah tidak ada hubungan lagi dengan instansi pemerintah karena memang sudah tidak aktif lagi. Ketiga, tenaga honorer yang memiliki pelanggaran disiplin. Jadi golongan honorer atau tenaga honorer ini memiliki rekam jejak pelanggaran disiplin sehingga di blacklist dan tidak diangkat menjadi aparatur sipil negara tahun 2023 karena tidak mematuhi aturan instansi pemerintah. Kedisiplinan dan tanggung jawab adalah hal yang sangat penting dan harus dimiliki oleh calon aparatur sipil negara. Sehingga golongan tenaga honorer yang melanggar akan di blacklist dalam pengangkatan aparatur sipil negara 2023. Itulah 3 golongan tenaga honorer yang resmi tidak akan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentunya satu pertanyaan Bapak Ibu, apakah hanya berlaku kepada ketiga golongan honorer ini saja berlaku yang di blacklist tersebut? Ingat juga bahwa Bapak Ibu honorer yang sudah mendaftar di database BKN pada tahun 2022 sampai 2023, banyak kriteria honorer yang memang diautkan dari database BKN lantaran juga tidak memenuhi syarat untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, walau pada dasarnya disampaikan sebelumnya bahwa tujuan pendataan honorer itu adalah untuk melakukan penataan atau pemetaan terhadap jumlah tenaga honorer yang ada. Nah, Bapak Ibu, informasi mengenai hal tersebut, ada banyak juga kriteria tenaga honorer yang diautkan dari database BKN. Salah satunya ada honorer yang mendaftar di database BKN tetapi usia di bawah 20 tahun. Dengan demikian bisa kita prediksi bahwa masa kerja honorer tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diluncurkan oleh BKN dan Menpan RB. Demikian dengan para honorer yang menjelang usia pensiun, yaitu para honorer yang 56 tahun ke atas, itu diautkan dari dalam database BKN karena segera akan mengalami masa pensiun. Demikian dengan hal lain yang tentunya syaratnya tidak sesuai maka akan dikeluarkan dari database BKN. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dan 3 golongan honorer yang tidak bisa diangkat menjadi ASN karena di blacklist dari database BKN dan Menpan RB. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.